kabar? Ketemu lagi barengan kita berdua, saya Rifan Wiastono. Dan saya Aryatna Budianto yang kali ini akan membawakan dunia kita sambil merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4th of July. Betul. Dari depan Gedung Putih di Washington DC. Betul sekali, dan dalam dunia kita kali ini juga kita di sini mau merayakan yang ke-245 tahun kemerdekaan Amerika. Udah lama banget ya. Sudah tua Amerika Serikat. Sudah tua Amerika Serikat ini. Dan ini kalau misalnya dilihat di sekeliling kita banyak orang yang udah berlalu lalang, udah jalan-jalan. Mulai gitu kan. dibuka lagi karena tadinya si Lafayette Park ini ditutup ya untuk umum. Sekarang boleh lagi kebuka setelah lebih dari 1 tahun ditutup. Betul. Ini juga dalam konteks pandemi ini orang-orang jalan-jalan ini juga semakin merasa leluasa karena memang tingkat vaksinasi di Amerika kan juga sudah di atas 60% ya sekarang untuk yang dosis pertamanya. Walaupun itu sebetulnya di bawah target ya. Presiden Biden pernah mencanangkan 70% by 4th of July, tapi ternyata itu belum tercapai walaupun Gedung Putih optimis bahwa dalam beberapa waktu ke depan target itu akan tercapai. Betul. Tapi juga ada pencapaian ya Rifan ya, jangan sedih dulu karena ada sebuah hari besar nasional yang baru dicanangkan. Betul sekali. Jadi dalam 4th of July kali ini, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, kita akan merayakan yang namanya Juneteenth atau panjangan dari June 19th, tanggal 19 Juni. Ini hari besar nasional yang memperingati diakhirinya perbudakan di Amerika Serikat. Ya, setelah 150 tahun akhirnya ini menjadi hari besar nasional. Tapi memang upaya untuk kesetaraan hak-hak terutama yang terkait dengan ras di Amerika Serikat ini masih menjadi perjuangan panjang. Betul. Kalau misalnya diingat-ingat di awal tahun ini gitu kan, itu juga kita dapat banyak sekali laporan kasus-kasus peningkatan kejahatan terhadap warga keturunan Asia di Amerika. Nah, ada sekelompok relawan di kota New York yang berupaya untuk mencegah terjadinya insiden-insiden lebih lanjut kepada komunitas Asia di sana. Hari besar nasional terbaru di Amerika Serikat, Juneteenth, dirayakan pertama kalinya di Washington DC dengan penuh antusiasme. I want her to understand that it's not just a day off, it's a day that we remember our ancestors and their labor. We take that in our present, we take that labor and use it freely to do what we have to do to serve others. To me, it's significant as July 4th. Sejak tahun 1865, Juneteenth, singkatan June 19th atau 19 Juni, telah dirayakan sebagai hari libur di hampir 50 negara bagian dan Washington DC, terutama oleh komunitas keturunan Afrika. Perayaan yang juga disebut Freedom Day ini memperingati hari terakhir perbudakan di Amerika Serikat. And we would have a program that was intergenerational. Children would perform and read poetry, create dances, an open mic, elders would speak and share stories of their experiences with being Black in America. Setelah lebih dari 150 tahun, Juneteenth resmi menjadi hari besar nasional. Well, we want things like for institutional racism to be addressed, as well as the affordable housing crisis, which disparately impacts African Americans and Latinos the most. We want access to better health care. Namun, sejumlah pihak menyebut dikotomi antara perayaan ini dengan yang terjadi pada sejumlah negara bagian. On the same day that Juneteenth was passed in the Senate, the state of Texas, where Juneteenth originates from, passed a law banning the teaching of the 1619 Project, banning critical race theory, banning the opportunity to teach about Black history. The Juneteenth story is a story about Black people who were free, but the knowledge of their freedom, the awareness of their freedom was denied to them. And here at the same time, we see that same denial of access to information. Menurut Steve Toth, anggota DPR Texas yang mensponsori larangan tersebut, mereka tidak melarang maupun mencegah diskusi atau perbincangan tentang sejarah warga kulit hitam dalam proses belajar mengajar. Walau sudah diperdebatkan dalam dunia akademik sejak 1970-an, critical race theory baru mengemuka sebagai isu politik akhir-akhir ini. Unjuk rasa menolak pengajaran anti-rasisme berlangsung di sejumlah negara bagian, seperti Virginia, dan Dewan Sekolah Florida melarang pengajarannya di sekolah-sekolah negeri. I think it'll cause people to think of themselves more as a member of a particular race or based on skin color. Rather than based on the content of their character. Bagi sejumlah pihak, pengakuan Juneteenth sebagai hari besar nasional bukanlah prestasi, melainkan awal dari sebuah perjuangan baru.
Dari Washington DC, VOA. Dengan baret merahnya, para Guardian Angels berkeliling jalanan dan jalur subway di kota New York. Sejak insiden kekerasan akibat kebencian terhadap warga Asia meningkat selama pandemi, berbagai kelompok relawan, termasuk New York Guardian Angels, meningkatkan patroli di kawasan dengan populasi warga Asia yang tinggi. Lately, crime against Asians, racist, but usually they're eyeing your phone or they're eyeing your purse. They love to target the elderlies. Chris mengawali patroli dari kantor polisi 109. Oh, wait, listen, we could use you guys. Thank you so much for doing this. And I'm sure the community loves it too. If you need anything, you have my number. I'll be on patrol for the rest of the day. And then we'll pass it. Tapi hubungannya tidak selalu seharmonis ini. New York Guardian Angels yang dibentuk akhir 1970-an sempat menghadapi sejumlah kontroversi selama 4 dekade operasinya, termasuk berurusan dengan polisi karena taktik yang mereka gunakan. Tapi kini, dengan meningkatnya sentimen anti-Asia, warga bersyukur dengan keberadaan mereka. Salah satunya, perempuan Thailand yang menolak memberikan namanya ini. I avoid taking the train or at least not riding it alone. It's a blessing that I work from home now. Overall, I don't feel very safe. Karenanya kelompok relawan ini memusatkan patroli pada transportasi umum. The reason why I joined is aside from all the whole situation with Asian hate going on, hate just has, will not stop. I was, bullied in high school, going to school, working at a bar. I've seen the craziest things happen. So Chris mencari relawan yang bisa berbahasa selain Inggris untuk membantu korban merasa lebih nyaman membicarakan dan melaporkan insiden. Sejak awal 2021, Kepolisian Kota New York menerima setidaknya 39 laporan tindak kejahatan berdasarkan kebencian terhadap warga Asia. Ini melebihi jumlah selama tahun 2020, yaitu 28 laporan. Dari Kota New York, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Masih di Dunia Kita dan masih merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4th of July. Betul. Yang biasanya identik dengan makan barbecue. Nah, biasanya piknik gitu makan kan. ayam goreng, makan semangka. Kalau ngomongin soal barbecue atau menu makanan, di tahun ini ada satu makanan yang mungkin susah untuk ditemui lagi di tahun depan atau tahun setelahnya. Jadi kenapa? Jadi harus 17 tahun lagi karena ini bahan makanannya baru bisa kita dapatkan 17 tahun dari sekarang. Setiap 17 tahun sekali, yaitu cicadas atau tonggeret. Ini menjadi inspirasi bagi sejumlah restoran dan juga sejumlah chef ibu kota. Betul sekali. Nah, selain itu juga nanti kita punya cerita soal gimana nih orang-orang di musim panas seperti ini, apalagi menjelang 4th of July, itu orang-orang pada pengen jalan-jalan keluar, tapi nyari yang tempatnya lebih sepi, lebih enak. Dan gitu kan. misalnya wangi. Kami mengajak Anda untuk berkemah atau berjalan-jalan juga di kebun lavender di pinggiran Washington DC. Terdapat fenomena biologi yang unik di Amerika. Suara gemuruh terdengar di halaman rumah dan taman dengan pohon-pohon yang tinggi. Suara itu berasal dari serangga bernama cicada yang keluar dari dalam tanah setiap 17 tahun sekali dan memenuhi perkarangan rumah warga. Lalu bagaimana serangga ini bisa pindah dari pohon-pohon ke dapur hingga ke piring Anda dan menjadi hidangan yang lezat? Kami pun mengunjungi restoran di Washington DC yang menjajakan makanan khas Laos, Hip Cow, menemui pemilik dan juru masaknya, Seng Long Lat atau yang akrab dipanggil Chef Seng. Have to do at least 3 times, 3-4 times, right? Depends on how much dirt. So we start harvesting a lot of it, and I've been posting photos of it, sharing on social media. It gets a lot of customer attention. The people who are not our customer, people are our customer. So we do some sort of survey, like who would want to try it. So most people are response with like younger people. So they are more like adventurers and they want to try it. They want to see how it tastes like. Ada 3 jenis masakan berbahan dasar cicada yang dipersiapkan hari ini. Jajangmyeon,
Cicada goreng yang ditumbuk dengan bawang panggang, jahe, bawang bombay, dan saus ikan dengan perasan lemon. Oh, this is pretty good. It's gonna need a little bit more oil because we're gonna fry them. Kuah jakjan, cicada goreng yang menurut saya mirip dengan masakan ikan teri kacang. So a little bit of fried garlic. Dan salad bernama lap jakjan, yaitu sayuran segar dengan menggunakan cicada rebus. Alright, this is last cicada. Semua masakan cicada ini tidak dimuat dalam menu dan hanya boleh dipesan untuk dibawa pulang agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lain, terutama yang takut akan serangga. So when our guests call, or they order online, it will be like just say jakjan. So that's kind of like a secret. So they will come and pick up to go only. Di Laos, masakan terbuat dari serangga adalah hal yang biasa bagi Bobby, direktur operasional Tipcow, putra chef Sheng yang besar di Amerika. At a very young age, I remember like my aunts, uncles, my parents, they would like go out and like harvest all these cicadas. It's been perceived in America that these, cicadas are bugs or considered as disgusting, but in other cultures, it's considered as a delicacy. Lalu bagaimana komentar dari diaspora Indonesia yang mencobanya? Rasanya enak, gurih, teksturnya crunchy, mungkin seperti udang, enak banget. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, Alam Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA. Wisata alam Seven Oaks Lavender Farm di Catlett, Virginia ini jauhnya sekitar 80 km atau 1 jam naik mobil dari Washington DC. Di awal musim panas, bunga-bunga lavender bermekaran dan siap dipetik. We give people scissors and baskets. Lavender's 15 cents a stem. We want them to pick them when they're in bloom because then they're at the height of their fragrance. On the French lavender, what you are looking for is those open blooms. That means it's fragrant and ready to pick. Terik matahari menyengat siang itu, tapi ini tidak mengurangi kebahagiaan Catherine Haynes bisa menikmati keindahan bunga-bunga lavender. Beautiful. It's very relaxing. I don't know if I'm going to be able to drive home because I'm so relaxed. Usaha tani bunga lavender ini dimulai 17 tahun lalu dan setiap tahun dibuka untuk umum dari musim semi sampai awal musim panas. Saat pandemi corona masih parah tahun lalu, Seven Oaks Lavender Farm justru kejatuhan rezeki. We were actually COVID winners. We did put some protocols in place, no touch payments, and we closed down the shop and you had to order through the website and then pick up. And it actually was a great season, one of our best seasons ever. Musim petik bunga lavender tahun ini adalah yang keempat kalinya Antrama Marke berkunjung ke sini. Selain menikmati harumnya lavender, katanya ia dan keluarganya juga merasa betah di sini karena lemonade, definitely. I mean, if you haven't tried it, you must. I don't know, probably the location for us just works really well. And yeah, it's not too picked over. You always can get some fresh lavender, and it's lovely that they have other activities. So it's very family friendly. There's the bunny feeding area, catching the bees. There's a little playground for kids. You can always find a little area to have picnic, which we're doing today as well. Bukan itu saja, mulai tahun ini, Seven Oaks Lavender Farm juga menyediakan layanan camping. And so we're just giving that a try this year to see how that does. And so far we've had a lot of bookings and we expect to have it open through the fall as well. Malam sudah gelap, saatnya tidur ditemani rembulan, suara jangkrik dan belalang. Dari Virginia, Supriyono, VOA. Setelah ini kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah sampai ke redaksi Dunia Kita. Yes, kira-kira apa ya pertanyaannya? Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Masih dari depan Gedung Putih dalam Dunia Kita, episode merayakan 4th of July atau Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Nah sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke redaksi Dunia Kita. Kita punya pertanyaan dari Jody Ragusta yang ada di Kebumen. Halo. Apakah di US ada sekolah vokasi untuk sekolah menengah dan kalau ada perbedaannya apa dengan SMK yang ada di Indonesia? Terima kasih.
Nah, ngomong-ngomong tadi Jody pertanyaannya adalah katanya gimana sih perbedaannya sekolah vokasi di Indonesia sama di Amerika gitu kan? Ternyata sistemnya cukup berbeda ya. Karena jadi, kalau misalnya sekolah vokasi di Amerika Serikat itu biasanya terjadi setelah SMA. SMA, betul. Jadi kayak post secondary school setelah lulus SMA. Jadi terserah sih mau kuliah atau mau masuk sekolah vokasi ini. Jadi mereka bakal dapat istilahnya studi selama 2 tahun di sekolah vokasi ini. Tentu saja ya karena vokasi jadi mereka goalnya adalah mencetak orang-orang yang siap untuk terjun ke dunia kerja. Betul. Itu misalnya di engineering, teknik, atau mungkin di bidang-bidang lainnya gitu ya. Memang di sejumlah tempat di Amerika Serikat, contohnya seperti di Montgomery County di negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC, ada program yang memasukkan keterampilan-keterampilan yang bisa mempersingkat waktu mereka kuliah. Betul. Jadi khususnya di bidang tenaga kesehatan dan juga cyber security. Nah ini karena untuk menjawab demand ya atau kebutuhan yang meningkat semakin banyak di bidang-bidang industri tersebut. Betul, tapi kalau misalnya nanti selesai nih sekolah vokasinya 2 tahun, nah nilai-nilai itu sebetulnya terus bisa ditransfer kalau misalnya pengen lanjut sekolah lagi ke jenjang misalnya sarjana S1. Iya, gitu ya. betul. Nah, semoga menjawab ya Jody bahwa sistemnya di Amerika Serikat memang agak beda dari di Indonesia. Nah, ini kita juga punya satu cerita soal seorang diaspora Indonesia. Dia ini tadinya sempat keluar dari SMA juga waktu di Indonesia, tapi kemudian dia lanjut untuk mendalami lagi untuk bisa jadi musisi yang mungkin lebih mapan, lebih handal dan juga menjalin network mungkin ya di kota Los Angeles, pemirsa. Because of social media, aku punya karir sekarang di musik sebagai artis, sebagai penulis, dan sebagai penyanyi juga. Media sosial memang ampuh melahirkan banyak talenta baru. Tahun lalu, Francis Carell adalah seorang mahasiswa di LA College of Music, California. Tapi setelah akun TikTok-nya memperoleh 1,8 juta follower dan akun Instagram-nya mendapat perhatian musisi terkenal seperti Meghan Trainor dan Andy Grammer, nama Francis pun mulai dilirik pelaku industri musik Amerika. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Francis telah merilis 2 single, Fall dan You Are Too Close. Di bawah perusahaan manajemen artis Foundations, ia juga sedang mengerjakan proyek terbarunya seperti dijelaskan Drew Simmons. We thought that the talent he had and the vision he had for his career could add up to something that could really connect with a wide audience. Francis yang sudah menyukai musik sejak usia 10 tahun membuat keputusan besar ketika memilih keluar dari SMA kelas 11 untuk fokus di dunia musik. Paling takutnya sih yang kayak am I good enough? Dan juga karena aku grew up di komunitas yang nggak percaya musik bisa jadi karir, tapi kayak untuk aku sih luckily parents aku supportive, juga ngebantu banget untuk kayak if you believe in it, believe in it. Berbekal ijazah SMA yang kemudian diraih di Amerika, Maureen Chandra, ibu Francis, menyarankannya belajar mengenai industri musik agar dapat tetap hidup dari pilihannya. Itu nggak boleh nanggung. Kamu harus bisa menjadi opsi, menjadi penyanyi, menjadi komposer, menjadi produser, menjadi apapun yang memang bergerak di industri musik supaya kamu tidak hanya sebentar. Walau telah meraih popularitas melalui media sosial, Francis tak berhenti bekerja keras. Untuk aku sih yang paling penting harus tertib sih. Untuk aku sih mulai tertib aja kayak. Apalagi dengan kompetisi yang diciptakan media sosial yang terus melahirkan musisi-musisi baru. Dari Washington DC, VOA. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com atau di channel YouTube kami VOA Indonesia. Betul, dan kalau misalnya ingin menjadi sahabat VOA Indonesia juga silakan follow langsung media sosialnya VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Termasuk buat teman-teman yang juga punya pertanyaan seperti tadi, seperti Jody, soal kehidupan di Amerika Serikat, mungkin soal pandemi, atau gaya juga hidupnya. Perbandingannya dengan di Indonesia. Silakan kirimkan video pertanyaannya langsung ke Instagram VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua juga boleh ya. Betul ya, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.